lahab. Oke, yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab. Ma aghnaa anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Oke, kayaknya udah pada semangat ini. Untuk mau lebih menambah semangat kalian, kita ice breaking terlebih dahulu. Tetapi sebelum itu, apakah ada yang masih ingat siapa sih Ibu? Tidak ingat. Kita kan pernah ketemu di pertemuan sebelumnya. Tidak ingat? Oh lupa, nggak apa-apa. Oke, perkenalan dulu ya, biar kenal lebih sayang, lebih apa ya, lebih menambah kekeluargaan itu aja. Oke, yuk. Nama Ibu Erwinda Purnamasari, bisa dipanggil Ibu Erwinda atau Ibu Erwin atau Ibu Purnama juga boleh, atau Ibu Sari boleh. Seluas kalian manggil apa. Nah, sekarang Ibu membahas atau Ibu mengajar tentang Quran hadis. Nah, yuk kita ice breaking terlebih dahulu ya. Mari kita berdiri semuanya, yuk berdiri di sini. Sini, melingkar sini. Setengah lingkaran aja. Setengah lingkaran ke sana. Setengah lingkaran tuh sini. Nah, gini. Oke, benar sekali. Ibu ada di sini saja biar enak ya. Nah, ice breaking sekarang ini namanya hip hop. Nah, yang sebelah sama cowok cewek diganti sama spidol aja. Nih, nanti nangkap spidol ya, jangan nangkap tangannya, bukan muhrim. Oke. Mahram, oke, benar. Namanya hip hop. Kalau Ibu bilang ha, tangannya gini. Hip. Nah, hopnya itu kita nangkep jari tangan kita. Kalau Ibu bilang kanan, berarti nangkep jari tangan teman yang kanan. Tapi yang teman yang kanan jangan sampai ininya bisa ditangkap sama temennya. Jadinya konsentrasinya double. Ya tahu, udah paham. Kalau kiri ya udah nanti kiri.
kiri ya. Oke. Hap. Hip. Kanan. Ayo. Siapa yang paling tahu kayak gitu? Oke, gak apa. Kita tes lagi yuk. Hap. Hip. Kiri. Oke, sekarang kita akhiri dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, semangat semua. Oke, kita lanjut pelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, nah di materi Quran hadis yang minggu kemarin punyanya Bapak Afif itu kan membahas tentang Majaismun, Pasir, Wajib Mutasir, sama yang satunya Mati. Oke, nanti kita praktekkan ke sini ya, ke apa namanya, ke dalam surat Abasa. Oke, sekarang Ibu mengajar tentang kandungan Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10 tentang menuntut ilmu. Sebelum masuk ke pembelajaran, ilmu itu penting apa enggak sih? Penting sekali ya. Tanpa ilmu, masa depan suatu negara pun juga akan suram. Jadi nggak ada bayangan akan cerah kalau nggak ada ilmu gitu. Oke, siapa yang sudah hafal surat Abasa ayat 1 sampai 10 aja? Mbak Lutfi. Oh, bagus. Berarti nanti bisa mencontohkan teman-temannya ya. Oke, sekarang kita baca bersama-sama dahulu dari Abasa ayat pertama sampai ayat ke-10. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa'anta lahu tasaddaq wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Oke, baik. Sudah pintar semuanya. Oke, sekarang Ibu akan mengulas tentang buku-buku bacaan yang ada di dalam Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Nah, dalam ayat pertama, ada yang tahu apa ada apa namanya? Apakah ada hukum bacaan di sini? Oh iya, ini apa, Mbak Lutfi? Matobi'i, benar sekali. Kemarin kan Pak sudah menjelaskan tentang matobi'i. Apabila ada, ini apa namanya? Bertemu dengan alif. Nah, berarti dibaca panjang. Oke, lanjut kita masuk ayat kedua. Aja ini dengung. Berarti kalau dengung, hukum bacaannya apa, teman-teman? Ibhar. Ikhfa. Berarti kalau ikhfa itu dibaca dengung. Berarti bukan dibacanya bukan anja, tapi alja.
domir. Domir. Nah, ada domir di sebelumnya ada apa? Fathah. Nah, itu namanya mat. Lupa Bu. Oh ya, nggak apa-apa kalau lupa. Matsilah. Masilah Tawila. Matsilah Qasirah. Pelajaran dari Bapak Naufal. Oke, lanjut ayat keempat. Ada pembacaan apa di sini? Au. Au. Apa, Mbak? Baik ya Bu. Ya, benar sekali. Yang lainnya coba. Mas Johan, ada apa di sini? Ini tadi dengung. Dengung berarti apa? Tadi dengung berarti ifa. Benar sekali. Nah, lanjut surat ayat ke-5. Ayat ke-5 apakah ada? Ada. Yang mana coba? Itu mim. Fathah ketemu alif. Ya, matabi'i. Terus ayat ke-6 ini ada ifa. Benar sekali. Ini ada matabi'i. Terus yang ini. Nah, ini. Kalau ini kan udah tahu ya ifa ya. Ya. Nah, kalau ada hamzah bertemu dengan apa namanya? Matofi. Ya, dalam satu huruf dinamakan matofi. Benar sekali. Lanjut ayat ke-10 langsung. Ifa. Pintar semuanya, sudah pintar semuanya. Oke, kita lanjut ke kandungan dari Quran surat Abasa ayat 1 sampai 10. Coba Ibu guru pengen mendengarkan suaranya Mbak Imaniar. Coba dibaca Mbak Imaniar yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang yang ingin membersihkan jiwanya. Oke, maksudnya apa? Ada yang tahu nggak ini? Kok kandungannya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sih, Bu? Kenapa Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar tidak berpaling? Ada yang tahu nggak? Asbabun nuzul dari Quran surat Abasa. Nah, Ibu ceritakan ya sedikit aja. Nah, pada suatu hari, pada saat Rasulullah SAW itu sedang berkumpul bersama para pembesar Quraisy, ada seorang lelaki buta. Nah, seorang lelaki buta ini ingin bertanya kepada Rasul terkait masalah ilmu. Nah, namun Rasulullah SAW malah berpaling dan tidak menghiraukan si buta ini. Maka Allah menurunkan surat Abasa sebagai peringatan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak berpaling dari orang-orang yang ingin membersihkan jiwanya. Nah, berarti kalau kita sebagai seorang siswa, terus adik kita mau belajar sama kita, Mbak, aku diajarin ini dong, terus kita nggak mau, berarti Kita berpaling. ya seharusnya kita mengajari sedikit demi sedikit. Walaupun kalau mengajar anak kecil itu memang harus butuh kesabaran, benar sekali. Yuk yang kedua, yang cowok coba Mas Johan dibaca. Kewajiban kita dalam ilmu kepada kaum muslimin, terutama bagi yang menginginkan pengetahuan dan pengajaran. Oke, ada suatu hadis yang berkaitan dengan hikmah ini atau isi kandungan ini, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim. Nah, berarti kalau kita sekolah, terus kita TPA atau kita pergi ke majelis-majelis ilmu itu baik atau tidak? Baik. Nah, di dalam kita seumpama ya, ini kan kita lagi belajar ini. Berarti banyak malaikat yang mendoakan. Benar sekali. Terus yang ketiga, coba Mbak Fatwa. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Maka dari itu, sebagai seorang siswa, kita harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Ya, coba tanya. Tadi yang berangkat ke sini dengan penuh semangat, dengan penuh ikhlas siapa?
coba Mbak Fatwa saja Mbak. Oh Mbak Lutfi juga. Nah kalau kita mau menuntut ilmu itu kita harus ikhlas terlebih dahulu, ikhlas dalam hati mau menuntut ilmu, biar ilmu kita barokah. Yuk yang terakhir siapa ya Mbak Imania coba. Mbak Imania siapa tadi? Lutfi. Saya lupa. Yuk. Kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan bersikap adil kepada semua orang dan tidak membeda-bedakan. Oke, berarti tadi ya yang Ibu ceritakan bahwa kita itu kalau mau mengambil suatu keputusan atau kita sedang ada di dalam suatu masalah itu harus berhati-hati. Siapa tahu keputusan yang kita ambil itu mungkin melukai hati orang lain gitu. Oke. Lanjut Mbak Fatwa. Oh, sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke permainan. Yuk kita permainan, yuk kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ibu punya permainan biar kalian tadi memperhatikan nggak sih pelajaran ibu, atau kalian tahu nggak atau paham tidak sih dengan pelajaran ibu? Ayo kita berdiri dulu yuk. Coba kalian ambil sini. Berdiri menghadap 1, 2, berarti 3 ya. 1, 2, 3. Ayo Mas Aziz. 3 di sini, 3 di sini. Oke, sekarang ambil salah satu. Terus dudukkan begini. Oke, sekarang coba dibaca terlebih dahulu kertasnya. Sudah selesai dibaca. Cari teman yang mempunyai jawaban atau pertanyaan yang sama. Yuk. Teng yang tercepat. Nggak punya Bu. Oke, iya. Sekarang coba dibacakan dari pertanyaan siapa? Oke, Mbak Lutfi, Arti dari surat Abasa ayat 10. apa bahasnya? Muhammad malah mengabaikan. Oke, benar sekali. Yuk, lanjut. Siapa? Mas Johan di sini. Mas Johan. Iya, sini. Sini Mas Johan. Oke. Pertanyaan di tempatnya Mas Johan. Yuk. Surah Abasa ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'antalahu tasadda. Oke, terima kasih. Yuk, baik-baik sama Mas Aziz. Yang pertanyaan siapa? Ya. Isi kandungan surat Abasa ayat 110. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, maka sebagai seorang siswa harus terus semangat belajar. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, bebas. Pertanyaan terdapat 4. Isi kandungan Quran Surat Abasa ayat fa'angtalahu tasodda, arti Surat Abasa ayat 10, dan asbabun nuzul. Yuk kita lihat apakah jawaban anak-anak sudah benar atau belum. Yang pertama, engkau Muhammad malah mengabaikan, maka akan dicocokkan ke dalam arti Quran Surat Abasa yang didapatkan oleh Mbak Lutfi dan juga Mbak Hasna. Yang kedua adalah Quran Surat Abasa ayat 6 yang didapatkan oleh Mas Johan dan juga Mbak Fatwa. Fa'angtalahu tasodda, jawabannya adalah Quran Abasa ayat 6. Dan pernyataan menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim, maka dari itu sebagai seorang siswa kita harus senantiasa semangat dalam mencari ilmu, maka digabungkan dengan isi kandungan Surat Abasa. Dan yang terakhir, peringatan kepada Nabi Muhammad karena telah mengabaikan Abdullah bin Umi Maktum saat bertanya kepada Nabi Muhammad, digabungkan dengan asbabun nuzul. Mari kita lihat jawaban dari anak-anak apakah benar. Ternyata jawaban mereka adalah benar.
Berarti kita cukupkan pertemuan kita sampai sekarang, sampai di sini. Semoga kita dapat bertemu lagi. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.